Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam hari ini yang akan saya bahas itu materi mengenai Odoo Studio. Kalau yang sebelumnya itu kan lebih ke teknikal. Kalau Odoo Studio ini dia tepatnya lebih ke untuk fungsional atau analisis, itu untuk merancang sebuah desain sistem Odoo yang nantinya dari fungsional akan diserahkan ke atau dideliver ke engineer atau teknikal, atau sebagai rancangan awal sebagai sistemnya nanti kurang lebih kayak gini. Itu rancangan awal, tapi realitanya kan mungkin nggak 100%, bisa aja 80% yang diambil dari desain itu. Oke, di sini masuknya kalau mungkin ada yang pakai laptop baik yang online atau di kelas. Nah ini nanti masuknya ke link odoo.com atau situsnya ya. Nah nanti kita masuk ke account atau daftar, Nah nanti di sini sebenarnya kita bisa bikin baru sebuah database atau Odoo yang nantinya kita coba pakai untuk di deliver gitu. Oke, nanti di sini setelah login nanti di account nanti kita pilih yang di sini belum di share yang di online. Nah ini masuk ke link odoo.com. Nah nanti kalian register. Kemudian di bagian account ini masuk ke database atau my database. Ini karena saya masih kosong untuk database-nya. Nah, di sini saya coba create. Nah di sini kita scroll paling bawah. Nah di sini nanti modulnya itu yang kita install hanya yang Odoo Studio aja. Yang Odoo Studio aja diklik. Nah di sini kan free selamanya dan juga usernya unlimited atau tidak terbatas. Kalau ada modul yang lain yang sifatnya nantinya berbayar, nah itu nanti kalau nggak dibayar ya biasanya database-nya akan dinonaktifkan gitu. Nah ini saya lanjutkan, dipilih yang Odoo Studio, kemudian di continue. Nah di sini nanti kita isi kurang lebih datanya. Untuk component name sebenarnya di sini nantinya akan menjadi sebuah link yang bisa kita akses secara publik. Kemudian kita isi datanya, dilengkapi aja untuk datanya. Misalnya di sini sebagai apa nih, kita di role interestnya atau kita mau pakai ini sebagai apa gitu. Kemudian di start now. Setelah itu kalau kita install Odoo Studio atau pilih modulnya, biasanya tampilan awal kayak gini karena memang belum ada aplikasi yang diinstal selain Odoo Studio. Nah, di sini kita next. Kemudian kita pilih atau kita ketikkan nama modul pertama yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini saya buat
modul aplikasi 3. Kemudian di sini sebagai new modelnya, kemudian first object yang pertama atau modul pertama yang nantinya dibuat itu apa namanya? Ulang yang mananya? Udah sampai mana? Oke, ini untuk objeknya atau modul pertama. Kalau tadi kan modul sebagai add-ons-nya itu aplikasi 3, ini saya juga samain atau untuk objek name atau table yang pertama ya atau modelnya. Di sini saya juga samakan dengan aplikasi 3. Ini udah langsung aja di checklist semua. Langsung aja ini pilihannya udahnya, kita nggak usah ubah-ubah lagi, defaultnya aja standarnya dari bawaan. Kemudian langsung kita create app kita. Nah, ini aplikasi dari Odoo Studio. Nah, di sini kalau kita close ya, ini belum ada apa-apanya nih. Hanya ada discuss, app, sama setting. Nah, jangan lupa nanti ketika kita bikin, nah ini kalau lebih dari 3 jam nggak diaktifasi, yang kita buat biasanya akan hilang databasenya atau expired. Tuh, aktivasi email, jadi nggak usah bayar, cuma aktivasi aja gitu, aktivasi database. Nah, kita coba ya activate. Nah, ini ke email, resend. Coba saya cek di email. Activate. Nah, bisa diupdate atau di inbox. Nah, di sini klik activate. Oke, ini sudah activate nih kayaknya. Nggak kelihatan bawahnya. Ini di skip aja, atau bisa juga nanti kita bisa aja nambahin invitation user. Kan tadi itu untuk unlimited usernya tidak terbatas ya, karena modulnya juga free. Oke, di sini saya coba refresh ya. Nah, untuk tadi udah hilang nih, jadi nanti setelah 3 jam kalau udah diaktifasi itu nggak akan hilang untuk database yang kita buat. Nah, sekarang kita coba buat beberapa data ya atau modul. Nah, di sini kan di modul aplikasi 3 atau add-ons-nya ini saya belum ada menu apa-apa nih. Kalaupun di create, ini hanya label deskripsi aja biasanya. Itu belum ada apa-apa lagi. Nah, di sini di menunya saya edit. Ini tanda pensil sama kunci ya. Ini sebagai toggle Odoo Studio-nya, kita klik. Oke, kita klik. Nah, kemudian di bagian description ini nantinya kita mau menunya nambahin apa, aplikasi 3 description. Nah, ini teksnya ya, jenis teks atau field. Ada yang teks, integer, kemudian multiline ini desimal atau float biasanya. Kemudian tipe HTML biasanya untuk deskripsi yang lebih banyak. Kayak di sini saya nambahin teks. Oke, naruhnya bisa di sebelahnya atau di
sebelahnya yang kiri atau kanannya. Nah, untuk yang new text ini saya beri label, misalnya tadi kan ini deskripsi. Ini saya buat labelnya itu misalnya aplikasi 3 berarti project name aja. Project name, kemudian widgetnya text. Nah, di sini tipenya dia hanya read only, required atau invisible, atau bisa juga di set kondisional. Nah, di sini saya buat required. Nah, nanti otomatis di sini juga ini sebagai data table dia juga ikut berubah. Kalau kita cek yang description ini kondisionalnya ini harus ada, ini nggak bisa dihapus sih karena ini field bawaan atau field pertama kali setiap kita nambahin sebuah modul. Nah, ini kalau kita close, kita coba close ya di sini karena datanya belum ada, jadi di sini data tabelnya belum tampil. Nah, sekarang kita ke formnya. Di form ini masih ada satu inputan, jadi belum, yang tadi project name itu harus kita tambahkan. Nah, karena kita nambahin field yang tadi kita buat di preview-nya, kita nggak perlu bikin teks atau field baru. Jadi kita coba cari di existing field, kita cari existing field. Nah, di sini kan ada project name. Ini tinggal kita geser aja. Naruhnya di mana? Nah, nggak apa-apa di bawah. Nah, kita close. Jadi kalau kita bikin baru, walaupun labelnya sama project name, tapi nanti itu di bagian atau apa ya? Nama kolomnya bisa aja berbeda. Oke. Nah, ini udah muncul yang project name. Kemudian kita buat deskripsi. Sebenarnya nanti ini bisa di custom lagi mau yang deskripsi. Kalau nggak pengen ditampilin, itu ada settingannya di bagian setting. Kemudian project name-nya di sini misalnya Odo 15. Kemudian saya create. Nah, tadi udah tercreate satu record. Nah, kita cek di sini. Nah, ini jadi terkoneksi ya karena kita pakai field yang sama. Jadi bukan field yang baru. Itu saat di apa ya namanya? Antara preview dengan formnya tuh. Ini kayaknya Odo versi 16 deh. Soalnya tampilan create-nya beda, kalau yang 15 sama 14. Ini create-nya ada di bawah, kayaknya ini yang versi 16 deh. Oke, saya tambahkan lagi misalnya di sini nambah. Oh, ini update. Kalau mau nambah baru kita create aja di sini. Kalau create yang ini kayaknya sama aja kayak update. Oke, di sini sudah ada 2 data di satu menu ya, di satu menu. Nah, kemudian gimana caranya kita nambahin menu 1 atau 2 lagi? Nah, di sini saya masuk ke Odo Studio-nya, Toggle Studio. Nah, di sini saya coba tambah edit menu. Oke, pilih yang edit menu. Nah, di sini kita tambahkan new menu aplikasi 3 atau
berarti di sini project aja, Pak. Oke, create. Kemudian create menu. Nah, ini si aplikasi 3 ada di bawah add-ons aplikasi 3. Project ada di bawah add-ons aplikasi 3. Coba kita save. Oke, ini tampilnya di sebelahnya. Tapi gimana kalau kita pengen si project ini ada di bawah aplikasi? Oke, kita coba balik lagi, edit menu. Ini geser ke kanan. Nah, jadi di drag and drop ke kanan. Jadi biar si project ini ada di dalam aplikasi 3 sebagai dia child, dan ini yang kedua ini sebagai parent. Nah, kita confirm. Nah, di sini akan dia masuk ke dalam sini si aplikasi 3. Oke, sekarang saya mau coba buka di project, kemudian di form create ini mau saya coba edit untuk tambahkan beberapa field misalnya. Oke, di sini sebagai nama project, atau kan ini untuk modul project, berarti di tadi project detail atau apa ya misalnya. Ya, pakai yang teks integer. Oke, saya pakai yang HTML aja. Di sini description project nantinya. Description project. Coba saya cek dulu dia tampil seperti apa. Oke, dia seperti ini tampilnya. Sebenarnya bisa diatur lagi. Tadi itu tipenya HTML ya. Nah, kalau kita buat tab lagi, sebenarnya bisa misal di bawahnya ini. Nah, page yang pertama, misalnya ini data mahasiswa misalnya. Kemudian page satu lagi di sini lainnya. Jadi ada 2 page. Oke, ini ada 2 tab, mahasiswa dan lainnya. Nah, sekarang saya mau tambahkan di field mahasiswa ini itu isian, misalnya. Nah, di sini itu nama mahasiswa misalnya. Ini pakainya harusnya yang multi ya, harus yang multi.
Oke, ini untuk yang description. Ntar ini isinya coba add line, create name. Oke, nanti sebenarnya untuk yang placeholdernya masih bisa diganti lagi. Coba saya ganti lagi ya placeholdernya. One to many, visibility. Oke, kita gantinya nanti aja. Kita buat dulu beberapa data. Nah, ini multiple data ya. Lain tadi pakainya kalau nggak salah one to many atau many to one. Tapi biasanya ini one to many, jadi satu data project punya banyak data. Misalnya NIM, di sini kan NIM sebagai mahasiswa. Jadi saya buat sederhana dulu biar ada datanya. Oke, di sini project 1 di create. Oke, di sini saya buat lagi project 2. Oke, di sini kalau kita mau nambahin yang tampilan di mana ya, di deskripsi ini atau di tree view ini, bisa kita ambil dari yang existing field. Coba kita ambil ini dia bisa nggak ya one to many itu. Oh, justru si NIM-nya dia no record. Mungkin kayaknya yang ada recordnya di bagian deskripsinya. Oke, coba saya mau sambungin ke antara yang project tadi dengan si modul aplikasi 3 ini. Jadi yang data ini mau saya relasiin project 1, project 2, jadi agar bisa ditampilin di modul aplikasi. Pakai relasi many to one. Di sini relasinya kita pilih yang tadi kita buat. Di sini project maksudnya. Kemudian confirm. Kayak yang ini kita geserin ke mana ya? Sebelahnya aja. Oke, coba kita close dulu.
Nah, di sini udah berelasi ya. Tadi project 1, kemudian ada juga project 2. Jadi di sini sudah berelasi. Kalau di update dia kesimpan, cuma perlu kita tampilin si fieldnya tadi. Jadi project name, existing field tadi. Nah, ini relasinya kalau yang ada kayak cabang di kirinya 2, kemudian di kanannya 1, itu field relasi atau relasional, baik itu many to one, many to many, atau juga one to many. Di sini kita drag and drop dari existing field yang udah ada, bisa kita taruh di sebelahnya, dan kita close. Nah, ini sudah tampil ya di sini. Di sini masih kosong nih yang satunya. Kita pilih aja project 1, create-nya sebagai update. Oke. Nah, tujuan saya buat ngenalin si Odoo Studio ini, kan banyak ya dari kalian mungkin setupnya masih kesulitan. Ya, jujur aja. Ya, baik yang di kelas maupun online. Nah, jadi ini alternatif. Jadi kita nggak ngoding. Jadi kita pakai si Odoo Studio ini, kita ngolah datanya. Kita mau bikin ada field apa aja nih. Itu mau ada field apa aja di aplikasinya atau di satu modul itu. Kalau yang name ini bisa deskripsi. Nah, setelah deskripsi itu nanti misalnya data mahasiswa atau tabel mahasiswa. Nah, yang name ini nanti bisa aja sebagai name atau nama mahasiswa. Kemudian di bawahnya name, alamat, data-data diri pribadi kan gitu. Nah, nanti dari sini kita buat lagi relasinya gitu kan. Oke, atau sekarang kita coba bikin satu atau dua menu lagi. Edit menu, di sini new menu mahasiswa. Kemudian configure model, create, di sini dibuat new model. Kemudian create menu. Oke, ini jadi aplikasi mahasiswa ini sejajar dengan aplikasi ya. Oke, refresh dulu, di close dulu, sorry. Kemudian masuk ke menu mahasiswa, baru kita di create di formnya, baru diedit. Oke, yang name tadi kita buat sebagai nama mahasiswa aja. Jadi di sini kita nambahin name. Kalau integer biasanya kalau ada 0 dia nggak kehitung nolnya, jadi langsung selain nolnya baru ke save gitu. Jadi amannya ya udah pakai teks aja. Tadi deskripsi sebagai nama mahasiswa, ini sebagai name. Oke, kemudian alamat pakai yang mana ya? HTML multiline text. Oke, tanggal lahir dulu. Tanggal lahir kita letakkan di bawah name. Misalnya tanggal lahir. Oke. Kemudian ke tab add, kita buat input PAN number. Oke, kita pakai checkbox atau selection nih, mau bikin dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kita pakai selection aja. Oke, di sini add value yang pertama, misalnya pria. Oke,
kita checklist ya kalau udah sesuai. Bisa juga kalau nggak sesuai ya dihapus lagi aja kan itu. Kemudian wanita, oke. Confirm. Di sini jenis kelamin. Kemudian apalagi ya, nomor telepon. Oke, kita taruh di sebelah kanannya ya. Di sini kan ada 2 kotak ya, kiri kanan. Ini kebagi 2 untuk row-nya. Di sini nomor telepon. Kemudian satu lagi kita buat sebagai alamat. Ini yang teks area gede mana ya, multiline. Udah pakai teks kecil aja nggak apa-apa. Oh ya, ini pakai internet ya, aksesnya gitu. Jadi loading antara cepat lambatnya tergantung juga sama internet kita. Kalau sebelumnya kan tergantung hardware kita tuh, kalau yang lewat setup konfigurasi ya itu tergantung hardware kita. Saya pakai teks aja. Oke, di sini alamat. Oke, cukup. Di close. Kemudian kalau kita mau nambahin 5 inputan ini ke tree view, ya udah balik aja ke tree view. Kemudian kita klik yang Toggle Studio-nya. Nah, kita jangan nambahin new feed lagi, tapi di sini nambahin pakai existing feed yang udah kita buat. Ini deskripsinya kita ubah, labelnya jadi nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa. Kemudian ke tab add. Nah, ke tab add ini kita cari di existing field name. Nah, di sini kalau kita ya mungkin nggak ketemu-temu nih, bingung karena banyak field. Di sini kita bisa search aja nih name. Nah, kita drag and drop ya. Nah, oke, dragnya ini harus ada garis tengah biasanya. Nah, ini garis tengah ya. Ini biasanya kalau udah keluar ini kelepas lagi. Nah, tinggal nggak mau ya. Oke, di depan dulu aja deh. Nanti tinggal digeser. Nah, oke, kemudian tadi name. Oke, jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin. Tuh. Oke, mungkin harus dari sebelah kirinya dulu, baru nanti digeser. Nah, baru digeser. Oke. Satu lagi yang ditampilin nomor telepon aja, alamat sama satu lagi tuh nggak usah, alamat sama tanggal lahir nggak usah, nomor telepon. Oke, nah sip. Kita create ya 2-3 data, misalnya Gilbert. Nah, ini tadi tanggal lahir tipenya date udah otomatis ya, dia kalender. Misalnya Gilbert lahir tahun berapa ya? Maunya tahun berapa? Nah, misalnya 2004.
NIM-nya ini kita asal aja nggak apa-apa. Kemudian jenis kelamin pria. Ini tadi tipenya pakai yang selection. Oke, kemudian nomor telepon 08. Oke, kita input asal aja. Ini alamat tinggal sekarang, misalnya di Kerawang. Kemudian create, kita cek datanya. Nah, ini tampil ya, datanya udah keluar. Kita create satu lagi, namanya siapa? Aldi. Oke, Aldi. NIM-nya, kemudian tanggal lahir 2001 bulan apa? 2021. Oh, 2000. Ya udah. Kayak di sini Kerawang juga. Oke, satu lagi, misalnya Abdul siapa nih anaknya? Abdul Razik. Razik atau apa? Jadi kan nggak salah kata kan? Yaudah, terus di sini tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor telepon, nggak ada netral ya. Kerawang, save, create. Kita cek datanya. Ini ada 3. Kemudian kita buat satu model lagi biar si data mahasiswa ini bisa connect gitu. Kita buat data mungkin 2 tabel lagi harus saya buat, mahasiswa, mata kuliah. Oke, mata kuliah posisinya sejajar dengan mahasiswa, jadi nanti ada di sebelahnya. Oke, diklik data mahasiswa, deskripsinya saya ganti jadi labelnya nama mata kuliah. Oke, di close. Nah, ini sudah ada. Ini saya create dulu nama mata kuliahnya. Aduh, hilang. Oke, nama mata kuliah di sini. Aplikasi 3. Kemudian oke, di sini sudah ada 3 data nama mata kuliah. Nah, berarti satu lagi itu kelas. Oke, kita buat kelas. Jadi ada 3 tabel ya nantinya. Kelas, new edit menu, new menu, kelas, configure model, create menu. Oke, confirm. Kita di sini saya klik kelas. Mungkin mudahnya buat konfigurasi di bagian langsung dari formnya. Nah, ini form, kemudian edit studionya. Oke, kemudian di sini kelas berarti saya buat relasi. Nah, ini selection. Misalnya di sini
nggak bisa di atasnya. Selection misalnya di ini kelas TI 01 misalnya, kemudian TI 02, TI 03, TI 04, confirm. Oke, labelnya kelas, kemudian kita balik ke tab add. Nah, di sini saya ambil yang fieldnya many to one, kemudian relasinya mahasiswa, confirm. Kemudian satu lagi tadi mata kuliah. Oke. Nah, mahasiswanya jadi yang gede. Wah, mahasiswanya jadi pindah ke yang paling bawah. Kayak mahasiswanya tadi ada di bawah nih, nggak kelihatan nih buat geserinya. Oke, saya edit dulu yang di data review kelasnya. Ini deskripsi saya ubah jadi misalnya nama kelas, kemudian existing fieldnya mahasiswa, mata kuliah, sama tadi satu lagi ada kelas. Oke, saya add terlebih dahulu. Misalnya nama kelasnya mungkin semester 3, mungkin deskripsi ya ini tepatnya. Nah, ini kelasnya selection ya, tipenya selection. Mata kuliah tadi yang udah kita buat di menu mata kuliah atau modulnya. Kemudian ini mahasiswa, ini tadi saya salah peletakan, nggak apa-apa, nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, di save, create, kita buat satu lagi. Mata kuliah, oke ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini pertama saya buat satu master data mahasiswa. Nah, ini data mahasiswa, kemudian data mata kuliah, kemudian kelas. Nah, di kelas ini yang mata kuliah sama mahasiswa ini itu pakainya many to one, jadi relasi ngambil data langsung dari tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Jadi ini 3 tabel saling keterkaitan.
Nah, nanti di project kalian itu kurang lebih kayak gini. Jadi minimal 3 model atau 3 tabel nanti saling keterkaitan. Jadi enggak berdiri sendiri. Jadi satu tabel master apa, tabel 2 master apa, tabel 3 master apa. Nah, kemudian tabel 4 baru itu kumpulan dari 3 master yang sebelumnya jadi satu di situ kan gitu. Oke, nah misalnya kalau kalian ada kesulitan di bagian teknikal yang pakai kemarin ya, yang lewat install setup, bisa opsinya pakai Odoo Studio ini gitu. Lebih mudah bukan? Ya. Menyenangkan bukan? Ya. Bisa ya pakai kayak gini. Tinggal ini saya record. Nanti kalau misalnya ada ini bisa kalian cek di recordingnya atau bisa tanya aja langsung. Jadi ini nggak perlu setup seperti yang kemarin. Yang penting oke, rencana kita sekarang pertemuan ke-9 ya? Enggak. Rencana 2 minggu lagi mungkin, atau pertemuan ke-12. Pertemuan 12, 13 sama 14 itu sudah mulai presentasi. Jadi enggak pas hari UAS. Kalau hari UAS bisa aja nggak cukup, kan ada juga yang di kelas online. Itu di kelas online bisa aja kan ada 3-4 kelompok atau 3 kelompok kan misalnya. Jadi saya antisipasi, saya majuin waktunya juga presentasi biar agak lebih panjang. Jadi yang kelompoknya misalnya udah siap duluan, silahkan nanti di mulai pertemuan 12 presentasi itu sebagai nanti nilai UASnya. Jadi selain bikin beberapa model table data di Odoo Studio-nya, nah nanti kalian juga bikin file presentasi. Jadi kalian presentasi dulu alurnya kayak gimana. Jadi maksudnya tuh alurnya kayak gimana, si modul yang Ethos yang kalian buat itu mau kayak apa kan gitu bentuknya. Misalnya ada data mahasiswa, data mata kuliah sama kelas. Nah ini prosesnya mana dulu yang harus diinput kan gitu. Atau nanti jadi hasil akhirnya akan seperti apa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Kayak yang di Google Meet kalau ada. Ya. Oke, untuk presentasinya pertama kalian presentasiin slide-nya dulu. Nah, itu kan kalian ada ya 5-7 orang maksimal ya. Nah, itu ya kalau bisa bagi-bagi tugasnya gitu kan. Jangan cuma 1-2 orang. Ya nanti kan itu kerja sama tim ya, teamwork. Ya harus gimana lah gitu. Bagi-bagi ininya. Nah, setelah kalian presentasi, nanti kalian demoin gitu. Jadi presentasi dulu terus nanti didemokan. Oke, untuk yang Odoo Studio-nya cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyain? Oke, mudah ya. Tadi sambil ngikutin kan yang di kelas atau yang di online? Nah, iya. Ada, ini saya record. Ya, ini kayaknya ini tampilan Odoo 15 ya ini. Soalnya saya pas klik create kalau Odoo 15 atau 14 button save-nya ada di
kiri atas di bawah nama menu atau new-nya ini. Ini create-nya di sini kayaknya mungkin versi yang lebih baru. Oke, yang di online ada yang mau di ini tanyakan mungkin? Iya, Ardi. Untuk memasukkan fotonya gimana, Pak? Oh, masukkan foto, Foto ya? mahasiswa. Oke. Foto mahasiswa. Di sini saya coba di tabel mahasiswa. Oke, kita edit dulu ya di sini. Nah, di sini kan ada add picture. Ini sebagai new field. Foto. Nah, image. Bisa pakai field image tadi. Dan saya close. Nah, di sini di edit. Dan oke. Nah, di sini klik dulu update. Oke, cek tadi di Gilbert ya. Nah, ini fotonya udah tampil. Jadi untuk yang foto pakai pakai field yang image tuh. Tinggal kita naruhnya mau di mana tuh kan. Oke, jelas ya Ardi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, jadi harapan saya ya mulai pertemuan mungkin besok 10 ya, minggu depan. Nah, itu kalian sudah ada progres apa yang mau dibuat tuh. Nah, jadi apa yang mau dibuat kayak gimana ya, kalau misalnya ada kebingungan nggak apa-apa kan, tanya langsung bisa di kelas atau after kelas, silakan, atau di luar jam juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya lagi atau cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Bentar, yang di online saya screenshot dulu. Oke, sebentar. Oke, untuk yang kehadiran hari ini yang di online sudah saya screenshot. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.